Ukraina klaim hampir 5.000 tewas di Mariupol sejak Rusia mulai pengepungan. Hampir 5.000 orang termasuk sekitar 210 anak-anak tewas di kota Mariupol, Ukraina Selatan sejak pasukan Rusia mengepung kota tersebut. Angka ini diklaim oleh juru bicara wali kota Mariupol Senin 28 Maret 2022. Tidak jelas bagaimana wali kota Mariupol Vadim Boychenko menghitung jumlah korban tewas selama 1 bulan pemboman Rusia yang telah menghancurkan kota dan menjebak puluhan ribu penduduk tanpa listrik dan dengan hanya sedikit pasokan pangan. Kantor Boychenko mengatakan 90% bangunan di Mariupol telah rusak dan 40% hancur, termasuk rumah sakit, sekolah, taman kanak-kanak, dan pabrik. Sekitar 140.000 orang telah meninggalkan kota di Laut Azov sebelum pengepungan Rusia dimulai dan 150.000 telah keluar sejak itu. Meninggalkan 170.000 masih di sana menurut angkanya yang tidak dapat segera diverifikasi oleh Reuters. Boychenko yang tidak lagi berada di Mariupol mengatakan di televisi nasional pada Senin pagi bahwa sekitar 160.000 warga sipil masih terjebak di kota itu. Orang-orang berada di luar garis bencana kemanusiaan. Kita harus mengevakuasi Mariupol sepenuhnya, ungkapnya. Pemerintah Ukraina mengatakan tidak mungkin untuk membuat koridor yang aman. Mengutip laporan intelijen tentang kemungkinan provokasi Rusia di sepanjang rute. Rusia yang menginvasi Ukraina pada 24 Februari membantah menerjatkan warga sipil dan menyalahkan Ukraina atas kegagalan berulang kali untuk menyepakati koridor yang aman bagi penduduk yang terjebak. Orang-orang yang telah melarikan diri dari Mariupol telah menggambarkan betapa sulitnya hidup selama berminggu-minggu di bawah pemboman yang hampir konstan. Korban tewas warga sipil di Ukraina 1.100. Paus Fransiskus berkata, akhiri perang sebelum perang akhiri kita. Perang Rusia-Ukraina tidak hanya merusak berbagai infrastruktur dan menewaskan pasukan kedua belah pihak, tapi juga menewaskan lebih dari 1.119 warga sipil, 1.790 terluka. Pemimpin Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus terus menyerukan diakhirinya perang Rusia-Ukraina sebelum perang mengakhiri kita. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pada hari Minggu 27 Maret 2022 bahwa setidaknya ada 2.909 korban sipil di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Angka itu termasuk 1.119 kematian dan 1.790 luka-luka. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia melaporkan setidaknya 50 anak telah tewas dan 70 terluka menurut data PBB. Angka-angka itu lebih rendah dari perkiraan dari Kantor Kejaksaan Agung Ukraina yang mengatakan setidaknya 139 anak telah tewas dan 205 terluka. Kantor PBB mencatat bahwa jumlah korban luka dan kematian yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi dari perhitungannya. OHCHR percaya bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi karena penerimaan informasi dari beberapa lokasi di mana permusuhan intens telah terjadi, telah tertunda dan banyak laporan masih menunggu konfirmasi, kata pernyataan kantor tersebut. Jumlah korban saat ini adalah sejak invasi Moskow dimulai pada 24 Februari hingga tengah malam waktu setempat pada hari Sabtu. Lebih dari sebulan dalam serangan tak beralasan di Ukraina, Rusia dan Ukraina pada hari Minggu menyetujui 2 koridor kemanusiaan untuk memungkinkan orang melarikan diri dari tempat-tempat seperti Mariupol yang telah dihancurkan oleh pasukan Rusia. Meskipun serangan itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk juga mengatakan pada hari Sabtu bahwa kedua negara telah sepakat untuk membangun 10 koridor kemanusiaan di daerah yang paling parah dilanda bencana. Paus Fransiskus kembali menyesalkan perang di Ukraina dan menyerukan perdamaian lebih dari sebulan setelah invasi Rusia. Cukup, hentikan, membungkam senjata, bergerak secara serius menuju perdamaian, kata Paus Fransiskus lagi dalam sambutannya setelah Angelus Minggu 27 Maret. Berbicara kepada sekitar 30.000 orang yang berkumpul di lapangan Santo Petrus pada hari Minggu, Paus mengatakan lebih dari sebulan telah berlalu sejak awal perang yang kejam dan tidak masuk akal ini. Seperti setiap perang merupakan kekalahan bagi semua orang untuk setiap salah satu dari kita. Kita perlu menolak perang, tempat kematian di mana ayah dan ibu menguburkan anak-anak mereka, di mana laki-laki membunuh saudara laki-laki dan perempuan mereka bahkan tanpa melihat mereka, di mana yang berkuasa memutuskan dan yang miskin mati, katanya. Paus mencatat laporan bahwa setengah dari semua anak di Ukraina telah mengungsi karena invasi. Ini berarti menghancurkan masa depan, menyebabkan trauma dramatis pada yang terkecil dan paling tidak bersalah di antara kita, katanya. Ini adalah perang kebinatangan, tindakan biadab dan asusila. Perang seharusnya bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita seharusnya tidak membiasakan diri dengan perang, kata Paus.
Sebaliknya, kita perlu mengubah kemarahan hari ini menjadi komitmen untuk hari esok. Karena jika setelah apa yang terjadi, kita tetap seperti sebelumnya, kita semua akan bersalah dalam beberapa hal. Sebelum bahaya penghancuran diri, semoga umat manusia memahami bahwa saatnya telah tiba untuk menghapuskan perang untuk menghapusnya dari sejarah manusia sebelum menghapus sejarah manusia. Saya mohon setiap pemimpin politik untuk merenungkan ini, untuk mendedikasikan diri mereka untuk ini, dan melihat Ukraina yang babak belur untuk memahami bagaimana setiap hari perang memperburuk situasi bagi semua orang, kata Paus. Mari kita terus berdoa tanpa lelah kepada Ratu Damai atau Bunda Maria. Katanya, seraya mencatat bahwa dia telah menguduskan umat manusia, dan khususnya Rusia dan Ukraina kepada hati Maria yang tak bernoda pada 25 Maret 2022. Doa konsekrasi itu diikuti oleh puluhan uskup, imam, dan umat awam dari seluruh dunia. Paus Fransiskus berterima kasih kepada semua orang atas partisipasi yang begitu besar dan intens. Paus juga menyampaikan permohonannya ke media sosial, menggunakan akun Twitter berbahasa Inggrisnya untuk memposting komentarnya dalam bahasa Inggris, Rusia dan Ukraina kepada hampir 19 juta pengikutnya di sana. Hampir 5.000 orang termasuk sekitar 210 anak-anak tewas di kota Mariupol, Ukraina Selatan sejak pasukan Rusia mengepung kota tersebut. Angka ini diklaim oleh juru bicara wali kota Mariupol Senin 28 Maret 2022. Tidak jelas bagaimana wali kota Mariupol Vadim Boychenko menghitung jumlah korban tewas selama 1 bulan pemboman Rusia yang telah menghancurkan kota dan menjebak puluhan ribu penduduk tanpa listrik dan dengan hanya sedikit pasokan pangan. Kantor Boychenko mengatakan 90% bangunan di Mariupol telah rusak dan 40% hancur, termasuk rumah sakit, sekolah, taman kanak-kanak, dan pabrik. Sekitar 140.000 orang telah meninggalkan kota di Laut Azov sebelum pengepungan Rusia dimulai dan 150.000 telah keluar sejak itu. Meninggalkan 170.000 masih di sana menurut angkanya yang tidak dapat segera diverifikasi oleh Reuters. Boychenko yang tidak lagi berada di Mariupol mengatakan di televisi nasional pada Senin pagi bahwa sekitar 160.000 warga sipil masih terjebak di kota itu. Orang-orang berada di luar garis bencana kemanusiaan. Kita harus mengevakuasi Mariupol sepenuhnya, ungkapnya. Pemerintah Ukraina mengatakan tidak mungkin untuk membuat koridor yang aman, mengutip laporan intelijen tentang kemungkinan provokasi Rusia di sepanjang rute. Rusia yang menginvasi Ukraina pada 24 Februari membantah menerjatkan warga sipil dan menyalahkan Ukraina atas kegagalan berulang kali untuk menyepakati koridor yang aman bagi penduduk yang terjebak. Orang-orang yang telah melarikan diri dari Mariupol telah menggambarkan betapa sulitnya hidup selama berminggu-minggu di bawah pemboman yang hampir konstan. Korban tewas, warga sipil di Ukraina 1.100, Paus Fransiskus berkata, akhiri perang sebelum perang akhiri kita. Perang Rusia-Ukraina tidak hanya merusak berbagai infrastruktur dan menewaskan pasukan kedua belah pihak, tapi juga menewaskan lebih dari 1.119 warga sipil, 1.790 terluka. Pemimpin Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus terus menyerukan diakhirinya perang Rusia-Ukraina sebelum perang mengakhiri kita. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pada hari Minggu 27 Maret 2022 bahwa setidaknya ada 2.909 korban sipil di tengah invasi Rusia ke Ukraina.